Menantu Super. Bab 4391-4400. Bab 4391 ini perutnya. Saat Han Sanqian meraung, di saat yang sama, Han Sanqian dengan cepat meraih tangan Su Yingxia dan segera menariknya kembali. Cairan kuning seperti sulur juga menutupi seluruh 6 dinding hampir pada waktu yang bersamaan. Ada apa, Sanqian? Su Yingxia jelas terkejut dengan Han Sanqian, dan dia menatap Han Sanqian dengan rasa takut yang masih ada. Ada yang salah. Han Sanqian menunjuk ke cairan kuning seperti sulur dan berkata dengan dingin, saya kira hal ini tidak sederhana. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian mengeluarkan sepotong batu kecubung dari tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas cairan di dinding. Detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Su Yingxia. Cairan itu merentangkan tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat membungkus batu kecubung itu. Kemudian, hampir dalam sekejap mata, sebuah batu kecubung besar mulai larut dengan cepat di dalam cairan kuning. Anda harus tahu bahwa mata uang universal apapun di dunia pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, mudah dibawa-bawa dan mudah dibawa, atau barangnya sendiri sangat keras. Seperti emas. Ia memiliki titik leleh yang sangat tinggi dan sulit rusak. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk ametis. Sebagai mata uang umum di dunia tingkat tinggi, batu kecubung sebenarnya jauh lebih murni daripada emas. Ini hampir tidak bisa dihancurkan. Setidaknya Han Sanqian mencobanya sekali ketika bolanya sakit. Dia hampir kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia tidak pernah merusak benda ini. Anggap saja begini, orang ini hanyalah nenek moyang emas. Ini adalah mata uang umum di dunia yang lebih tinggi. Namun kini, ametis langsung hancur. Beberapa menit, tidak, itu seharusnya hanya sekejap mata. Su Yingxia juga sangat terkejut. Jika ametis seperti ini, jika Han Sanqian tidak menarik tangannya kembali tepat waktu, maka tangannya. Memikirkan hal ini, Su Yingxia merasa takut. Tapi waktu dan tembok tidak menunggu siapapun, dan 6 tembok emas terus menekan begitu saja. Mereka semakin dekat dengan kedua pasangan itu. Su Yingxia cemas, 3000, apa yang harus kita lakukan? Jika tidak ada tindakan yang diambil, sebenarnya ada dua akhir bagi kedua pasangan tersebut. Yang satu akan langsung dihancurkan sampai mati oleh tembok emas ini, dan yang lainnya akan terkorosi sampai mati oleh benda-benda ini sebelum dihancurkan sampai mati. Apapun hasilnya sama. Han Sanqian juga mengetahui hal ini. Apakah kamu merasa ada perut di sini, atau lebih tepatnya, perut? Han Sanqian tiba-tiba bertanya. Su Yingxia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Han Sanqian menanyakan hal ini. Apa yang lebih penting saat ini adalah tidak melarikan diri dari sini. Lihat, dindingnya mirip dengan lambung, dan cairan ini mirip dengan asam lambung, lanjut Han Sanqian. Meskipun apa yang dikatakan Han Sanqian masuk akal, Su Yingxia benar-benar tidak berminat untuk mendengarkan lagi, karena jarak dinding dari mereka berdua hampir hanya sehelai rambut. Melihat ekspresi acuh tak acuh Su Yingxia, Han Sanqian tersenyum, apa yang kamu takutkan? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan kapak pangu jatuh tepat di depan Han Sanqian, memegangnya erat-erat di sisi kiri dan kanan. Sebagai raja segala senjata, Han Sanqian tidak percaya benda sialan ini bisa melelehkan kapak pangu. Ini adalah artefak yang inovatif. Tidak peduli betapa anehnya cairan itu, terus kenapa? 3000, di belakang. Di belakang. Meski ada blok di kiri dan kanan, namun jelas kurang mendapat dukungan di bagian depan dan belakang. Han Sanqian, kamu benar-benar pintar. Kamu sebenarnya tahu cara menggunakan kapak pangu untuk melawan. Harus kuakui kamu berhasil. Tapi, apa selanjutnya? Ada 2 tembok di depan dan di belakangmu, dan kamu mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Melawan mereka. Suara jahat monster berkaki hijau itu juga terdengar tepat. Sebagai pemilik kastil iblis, apa menurutmu aku mampu seperti sebelumnya? Ini kastil iblis, hahaha. Kastil Tianmo, mungkin arti sebenarnya adalah apa yang disebut kastil yang terdiri dari 6 tembok saat ini. Kapak pangu memang hanya ada 1,
Tapi untuk menghadapi 6 tembok seperti milikmu saja, tidak perlu harus menggunakan kapak pangukan. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian menggerakkan tangannya, dan dia perlahan mengeluarkan sesuatu. Bab 4392 ini adalah tongkat hitam kecil. Ledakan. Tongkat yang tidak mencolok. Itu saja. Apa? Apa menurutmu aku bodoh? Atau, kamu sangat tidak kompeten sehingga menggunakan semua tongkat api di rumahmu? Selama kamu memanggilku kakek dengan suara pelan, mohon ampun, dan patuhi aku mulai sekarang, sebenarnya tidak harus seperti ini. Saya tega mencintai bakat, dan Anda juga memiliki bakat menjadi jenderal. Jika kita bekerja sama, kita tidak akan terkalahkan. Bagaimana? Han San Qian tertawa pelan, aku benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Tongkat hitam kecil, beberapa orang meremehkanmu, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian memulai serangannya, dan serangannya dapat langsung mengenai tongkat hitam kecil itu. Berdengung. Dengan energi yang terisi kembali, tongkat hitam kecil itu seperti ayam kecil yang bangun di pagi hari. Detik berikutnya, tongkat hitam kecil itu dimiringkan ke belakang, dan dipadukan dengan kekuatan kiri dan kanan kapak pangu, tongkat itu berbalik arah dan langsung mengangkat dinding depan dan belakang. Ledakan. Dinding depan dan belakang juga berhenti tepat waktu dan tidak bisa digerakkan lagi. Cairan kuning itu juga dengan cepat keluar setelah menyentuh tongkat hitam kecil itu. Di satu sisi yang terlambat untuk ditarik kembali, tentakelnya sepertinya diserap oleh tongkat hitam kecil itu. Ini. Mata Su Yingxia membelalak dan dia tidak bereaksi sama sekali. Bukannya dia belum pernah melihat tongkat hitam kecil Han San Qian, dan bukan karena dia belum pernah mendengar Han San Qian menyebutkannya, tapi dalam pikirannya, tongkat hitam kecil itu mungkin agak misterius, tapi jelas tidak cukup kuat untuk membuatnya. Dibandingkan dengan situasi kapak pangu. Bagaimana ini bisa terjadi? Han San Qian tersenyum lembut, penuh percaya diri. Meskipun kejadian saat ini agak di luar dugaannya, secara keseluruhan, hal itu sepenuhnya sesuai dengan penilaiannya. Alasannya cukup sederhana. Tongkat hitam kecil adalah sesuatu di luar Triloka, tentu saja, meskipun unik, tidak ada hubungannya dengan benda di dalam Triloka. Betapapun jahatnya segala sesuatu, mereka harus selalu berpegang pada prinsip saling tumbuh dan saling menahan. Ini adalah prinsip dan aturan langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa lepas darinya. Tapi berbeda, terpisah dari sistem, wajar saja tidak dibatasi oleh sistem. Han San Qian mengirimnya keluar saat ini, tentu saja, karena pertimbangan ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Angelika berteriak tak percaya. Itu hanya sebuah tongkat kecil berwarna hitam, belum lagi kelihatannya jelek, kalaupun disebut tongkat, kamu menganggapnya menghina kata tongkat. Namun, benda patah seperti itu, pada saat ini, berhubungan dengan kapak pangu, membentuk momentum kiri dan kanan, menahan serangan keempat tembok. Jangan berpuas diri, Han San Qian, ini belum berakhir. Begitu dia selesai berbicara, dua dinding terakhir, dinding atas dan bawah, saling menempel dengan gila-gilaan. Tampaknya setelah keempat tembok itu runtuh satu demi satu, ia tidak lagi memiliki kesabaran sedikit pun untuk terlibat dalam omong kosong apapun dengan mereka, dan hanya ingin menyingkirkan keduanya dalam sekejap. Su Yingxia bertanya dengan cemas, 3000, dua tembok terakhir ada di sana, apa yang harus saya lakukan? Faktanya, masuk akal jika dia harus terburu-buru. Bagaimanapun, Han San Qian hampir menggunakan dua artefak utama sekarang. Tentu saja, dia tidak berdaya untuk membangun dua tembok yang tersisa. Namun, setelah mengalami dua kali sebelumnya, kepercayaan Su Yingxia pada Han San Qian telah mencapai puncaknya. Untuk beberapa alasan, ketika dia tinggal bersama Han San Qian, dia percaya bahwa Han San Qian dapat menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Han San Qian tersenyum lembut, sejujurnya, saya belum memikirkannya, tapi tidak perlu terburu-buru. Hanya hal ini, jika kamu ingin menjebak kami sampai mati, itu masih jauh dari cukup. Kemudian, matanya dengan cepat mengamati dinding atas dan bawah. Untuk bertahan,
Han Sanqian tidak bisa mencoba dengan tubuhnya sendiri. Lagi pula, dia dilindungi oleh seekor monyet, dan ada juga naga iblis dan iblis besar yang tersegel di dalam tubuhnya. Setelah dia berada di ambang kematian, mustahil bagi kedua orang ini untuk mengabaikannya. Namun masalahnya adalah Su Yingxia tidak memiliki kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, demi keselamatannya, Han Sanqian memutuskan untuk tidak duduk diam dan menunggu kematian. Yingxia, aku ingin menghancurkan tempat ini secara langsung. Apakah kamu siap? Mungkin ini akan sedikit mengasyikkan. Merangsang. Ini mungkin membuat takut orang lain, tetapi bagi Su Yingxia, perilaku gila Han selama 3000 tahun terakhir telah membuat mentalnya menjadi sangat kuat. Bukan hanya tidak ada rasa takut sama sekali, tapi bahkan ada sedikit harapan. Daripada menstimulasi, saya lebih suka melihat bagaimana Anda dapat memecahkan situasi ini. Bab 4393 Tongkat Kecil Gila. Han Sanqian tersenyum lembut. Cara untuk memecahkan situasi ini sederhana. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya. Segera tongkat hitam kecil yang menahannya segera dicabut. Ledakan. Kedua tembok penyangga tersebut seketika kehilangan dukungannya. Dalam sekejap krisis yang terkesan relatif stabil tiba-tiba meningkat kembali. Su Yingxia tercengang. Meskipun Han Sanqian sudah menyapa sebelumnya, itu mungkin sedikit mengasyikkan, tetapi bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia mungkin tidak menyangka bahwa kegembiraan itu akan begitu mengasyikkan. Ini sama sekali tidak disebut kegembiraan, ini disebut kematian. Bagaimana orang bisa bermain seperti ini? Tongkat hitam kecil, terserah kamu. Han Sanqian berteriak keras, berdiri dan menginjak kapak pangu, seperti yang diharapkan, dia memegang tongkat hitam kecil di tangannya dan terbang langsung ke langit. Ledakan. Meski kapak pangu langsung jatuh karena kurang mendapat dukungan dan bertabrakan dengan tembok di bawahnya, setidaknya hal itu memberi Han Sanqian tempat tinggal. Di atas kepalanya, Han Sanqian sedang memegang tongkat hitam kecil untuk menahan tekanan. Tekanan tersebut hampir menyebabkan Han Sanqian pingsan. Kekuatan kedua tembok ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Han Sanqian. Han Sanqian sekarang mengerti sepenuhnya bagaimana rasanya berdiri tegak. 3000, hati-hati. Dinding depan dan belakang, tanpa dukungan tongkat hitam kecil, juga datang pada saat ini. Selalu hanya ada dua hal, dan akan selalu ada dua dinding yang terjepit secara gila-gilaan. Han Sanqian, kupikir kamu sangat mampu, tapi itu hanya tipuan merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. Itu level rendah. Angelika mengejek dengan dingin. Saat kakek keluar, bukankah menurutmu aku akan merobek mulutmu yang bau itu, idiot? Setelah mengutuk, Han Sanqian terlalu malas untuk memperhatikannya. Situasi ini sepenuhnya diharapkan oleh Han Sanqian. Namun, satu-satunya hal yang membuat Han Sanqian sedikit kesal adalah Han Sanqian meremehkan tekanan kedua dinding tersebut. Justru karena kesalahan penilaian inilah Han Sanqian membuat situasinya saat ini agak memalukan dan memberikan kesempatan pada monster berkaki hijau sialan itu untuk mengejeknya. Yingxia, jangan takut. Han Sanqian melirik Su Yingxia, dan dengan kenyamanan Han Sanqian, Su Yingxia mengangguk. Tongkat hitam kecil, tunjukkan keahlianmu dan pecahkan untukku. Han Sanqian berteriak dengan marah. Dia membutuhkan perbedaan waktu untuk mendapatkan ruang bagi dirinya sendiri. Kemudian gunakan ruang tersebut untuk mencapai apa yang Anda inginkan dan keluar dari pengepungan. Hal yang paling aman saat ini adalah kapak pangu dan tongkat hitam kecil, tapi selain itu, dia tidak punya alat lain yang pasti untuk mendukung serangan mengapit tembok. Tapi bagaimanapun juga benda ganda itu hanya bisa menutupi 4 sisi, jika ingin menembus 6 sisi, satu-satunya pilihan adalah perbedaan waktu. Walaupun kapak pangu keras, namun sudah pasti sangat stabil dan dapat membunuh kedua belah pihak, namun selain itu, keunggulannya hanyalah stabilitas. Sangat mustahil menggunakan kapak pangu masa kini untuk menembus batas. Tongkat hitam kecil secara alami adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Ia tidak berada di 3 alam, sehingga tidak terpengaruh oleh materi, dengan kata lain dapat menahannya dan berpotensi menembus tembok secara langsung. Han Sanqian tidak membutuhkannya untuk mendorong terlalu jauh,
tapi selama itu bisa lebih besar dari tekanan tembok, maka di bawah perubahan yang konstan, tongkat hitam kecil itu dapat melengkapi dukungan dari semua sisi. Jika mereka bekerja sama dengan bantuan Han San Qian saat ini, mereka seharusnya mampu mencegah 6 dinding terkompresi menyusut terus-menerus, dan bahkan mampu menyusulnya. Pada saat itu, ini juga merupakan kesempatan bagi Han San Qian. Ledakan. Saat energi Han San Qian meningkat, tongkat hitam kecil itu sepertinya mendengar panggilannya. Tiba-tiba, seluruh tongkat hitam kecil melepaskan aura hitam tak berujung, dan situasi yang semula hanya mendukungnya mulai berubah perlahan. Dinding atas mulai sedikit bergoyang saat ditekan, jelas tidak dapat lagi menahan kekuatan sebesar itu. Sial, dari mana datangnya tembok emas ini? Aku benar-benar bertanya-tanya kenapa tembok itu begitu kuat. Ini sangat menakutkan. Han San Qian terdiam. Meskipun tongkat hitam kecil itu mulai berkembang menuju situasi yang diinginkannya, itu tidak cukup. Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengendalikan tongkat hitam kecil itu, dilihat dari momentum tongkat hitam kecil itu, kekuatannya pasti sangat besar. Terlebih lagi, bahkan Han San Qian pun tidak bisa menahan nafas saat ini. Dia tahu betul betapa kuatnya pihak lain, dan betapa menakutkannya kekuatan tembok emas itu. 3000, menurutmu apakah ada kemungkinan? Bab 4394 Rahasia Kastil Iblis. Sepanjang jalan, sebagian besar kota yang kami temui diberi nama berdasarkan kota, tetapi Kastil Iblis ini dinamai berdasarkan kastil. Maksud saya, dalam interpretasi umum, bukankah yang besar harus disebut kota, dan yang kecil disebut kastil? Mengapa kastil iblis jelas jauh lebih besar daripada kota iblis manapun yang pernah kita lihat, tapi itu memiliki efek sebaliknya? Apakah Siang menggunakan benteng itu? Sudut pandang ini sebenarnya berkaitan dengan perut dan perut, yang telah disebutkan Han San Qian sebelumnya, dan Su Yingxia akhirnya memikirkannya. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa membuat Han San Qian mengeluh. Jadi, Yingxia, apa yang ingin kamu katakan? Apakah ada kemungkinan meskipun seluruh kastil Tianmo besar, namun hanya ada satu individu? Tempat ini sebenarnya adalah organ mirip perut, dan kekuatan peristaltiknya berasal dari seluruh kota. Dengan kata lain, semua orang di kastil Tianmo seperti sel satu orang. Dengan kata lain, 6 tembok emas ini sebenarnya digerakkan oleh kekuatan orang-orang di kota. Meski kemungkinan ini terlalu berani, namun jika dipikir-pikir baik-baik, hal itu sangat mungkin terjadi. Jika tidak, mengingat tingkat kultivasi Han San Qian saat ini, akan sulit menemukan orang yang dapat menahannya, apalagi menjebaknya seperti ini. Orang-orang di kota tidak mengetahui hal ini sama sekali, tetapi pada saat-saat tertentu mereka secara tidak terlihat berkontribusi terhadap energi yang dibutuhkan untuk beroperasi di sini. Han San Qian mengangguk, kapan kamu punya ide sebesar itu? Mengikutimu keliling dunia, aku belum pernah makan daging babi, tapi setidaknya aku pernah melihat babi berlarian, kata Su Yingxia. Han San Qian tersenyum, ini agak keterlaluan, tapi saya percaya analisis istri saya. Memikirkan monster berkaki hijau yang bisa menghilang di depan Han San Qian, dan fakta bahwa pria itu tidak dapat ditemukan dengan matanya, Han San Qian tidak ragu dengan imajinasi Su Yingxia. Terkadang, inilah kebenaran yang sebenarnya. Sekarang saya sering diminta menghadapi puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, atau bahkan seluruh kota. Mereka tidak tahu apakah saya begitu kuat sehingga mereka bisa menangani saya, atau saya sangat beruntung. Setiap kali ini terjadi. Su Yingxia bergumam dengan depresi, dan Su Yingxia merasa terhibur olehnya. 3000, jika situasinya seperti yang kita analisis, haruskah kita meminta bantuan kepada 2 orang di luar? Han San Qian telah membawa 2 orang dari kastil Tianmo bersamanya, tetapi Su Yingxia tidak tahu apa gunanya Han San Qian bersama mereka. Dengan karakter Han San Qian, mustahil baginya membiarkan sekelompok orang biasa mati mengikutinya tanpa pengaturan dan rencana. Han San Qian menggelengkan kepalanya sedikit, jika tebakannya benar, kami tidak dapat menghubungi mereka. Ketika istana menyusut, mereka pasti telah dianeksasi ke suatu tempat oleh agen seperti kelompok penjaga. Organ.
kemungkinan besar disitulah para wanita itu dipenjara. Han Sanqian mengamati dengan seksama ketika dia datang ke sini. Penjaga di sini sangat ketat, tetapi dengan kesadaran Han Sanqian, dia benar-benar bisa merasakan bahwa ada banyak penjaga rahasia yang mengintai di sekitarnya. Dengan kata lain, keamanan di sini sangat ketat hingga hampir tidak normal. Faktanya, saat Han Sanqian dan Anglika bentrok, para penjaga di istana bergegas dengan cepat, namun yang aneh adalah peluitnya tidak bergerak dari awal hingga akhir. Bahkan pada awalnya, Anglika jelas-jelas menderita di bawah tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan apa? Tentu saja bukan karena para prajurit ini takut pada Han Sanqian, juga bukan karena mereka tidak setia, tapi kemungkinan besar mereka memiliki misi yang lebih penting. Selain itu, mereka harus melalui banyak pos pemeriksaan untuk sampai ke sini. Jika para wanita itu dipenjara, bukankah tempat terbaik ada di sini? Memikirkan hal ini, Han Sanqian punya ide. Mungkin arahnya salah. Han Sanqian memandang Su Yingxia. Maksudmu, kita harus turun? Benar. Han Sanqian mengangguk, ya, dan ini juga sesuai dengan tebakanmu tentang tubuh manusia. Ada sesuatu di bawah perut, dan lebih masuk akal bagi kita untuk menerobos. Tapi masalahnya kembali ke sebelumnya. Kita tidak bisa menghubungi pihak luar, dan sekarang tidak mungkin menerobos tempat ini secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Han Sanqian tidak berkata apa-apa, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Dia telah memikirkan setiap langkah dari rencana sebelumnya, tetapi setiap langkah telah terlewatkan sedikit, sehingga sekarang rencananya pada dasarnya sia-sia. Dia harus memikirkan cara yang lebih baik, tapi sekarang, tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Bab 4395 Menerobos Kendala. Saat tembok di kiri dan kanan semakin dekat, pasangan itu malah berdesakan tanpa tempat tinggal. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Han Sanqian meraih Su Yingxia. Aku akan mengirimmu keluar dulu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Tunggu aku. Segera setelah dia selesai berbicara, Han Sanqian memutuskan bahwa jika dia tidak dapat mencapai apa yang dia yakini di tingkat ke-10, dia akan kembali ke profesi lamanya dan bermain taruhan berisiko dengan mereka. Jika menang, Anda akan berada di klub, tetapi jika kalah, Anda akan bekerja di laut. Memikirkan hal ini, Han Sanqian bergerak langsung dan menggunakan tongkat hitam kecil itu untuk dengan paksa menghantam dinding emas di kakinya. Dia terbang ke depan, berdiri tegak, memegang tongkat hitam kecil itu, dan langsung menyebarkan nafas secara maksimal. Yingxia, ayo pergi. Saat Han Sanqian berteriak dengan marah, tongkat hitam kecil itu menggunakan kekuatan gila secara terbalik. Sebuah celah langsung terbuka di tanah emas di bawah. Pangu aks, kembalilah. Sambil memegangnya di tangannya, kapak pangu yang menopang sisi depan dan belakang langsung ditarik kembali. Kemudian Han Sanqian menggunakan seluruh tenaganya dan menebas langsung ke arah tanah emas di bawah dengan kapak. Memanfaatkan kekuatan tongkat hitam kecil di dinding, Han Sanqian kini membantu penuh dengan kapak pangu. Meskipun tembok emas di tanah sangat kuat, tembok itu langsung terdorong mundur hampir setengah meter. Sekarang, ayo pergi. Di sisi lain, Han Sanqian langsung mengaktifkan energinya, termasuk menahan Su Yingxia, dan memanfaatkan celah yang terbuka sebentar untuk langsung mengeluarkan Su Yingxia. Saat ini, Han Sanqian hampir melepaskan kelima sisi pertahanannya. Hampir seketika, kelima dinding itu tertutup rapat dan melebur satu sama lain semakin kecil, hingga akhirnya keenam dinding emas itu berubah menjadi satu. Su Yingxia, yang dikeluarkan oleh perisai energi, tampak melayang di alam semesta, jatuh terus-menerus, menyaksikan tanpa daya saat dia semakin menjauh dari dinding emas. Hingga akhirnya, tembok emas itu seperti titik cahaya, menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan yang luas. Jatuh sepenuhnya, Su Yingxia tidak bisa lagi berhenti dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa lama, tapi bintang mulai bermunculan di kegelapan tak berujung. Su Yingxia buru-buru berdiri dan melihat keluar. Tiba-tiba melihat cahaya di lingkungan yang gelap gulita ini adalah semacam harapan bagi siapapun. Namun Su Yingxia segera menyadari bahwa harapan ini lebih seperti keputusasaan.
Titik cahaya itu sebenarnya hampir mirip dengan saya, dan juga dikelilingi oleh lingkaran energi hitam. Di dalam, ada gadis-gadis seperti dia. Mata mereka kusam dan kosong, kulit mereka sedikit redup, dan mereka lebih terlihat seperti orang mati. Su Yingxia mencoba memanggil mereka, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, orang-orang itu tidak dapat mendengar apa yang dia teriakkan sama sekali. Sampai batas tertentu, sepertinya mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan Su Yingxia. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sini, di mana? Su Yingxia sedikit putus asa, tetapi ketika dia melihat ke arah titik cahaya di mana Han Sanqian menghilang, dia menyadari bahwa dia sepertinya tersesat dalam kegelapan. 3000, kamu baik-baik saja. Kamu di mana? Saya sedikit takut di sini. Panggilan. Sebuah istana emas tertentu tampak sangat mirip dengan tempat tinggal Han Sanqian dan Su Yingxia tadi. Monster berkaki hijau dan sekelompok penjaga masih berdiri di sana. Bahkan ketiga pemimpin itu masih bersembunyi di pojok. Hanya Han Sanqian dan istrinya yang hilang, dan sekarang ada batu bata emas di tangan monster berkaki hijau itu. Han Sanqian, bertarunglah denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu telah memenangkan beberapa pertempuran, itu berarti kamu tidak lagi melanggar hukum? Bagiku, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kamu dan orang-orang yang aku tangkap dan penjarakan. Pada akhirnya, perbedaannya terletak pada batu bata emasku. Satu-satunya perbedaan adalah kamu memang lebih baik dari mereka dan benar-benar bisa mengusir Su Yingxia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya sedikit, dan seorang pengikut segera datang dan dengan hormat mengambil batu bata emas dari tangannya. Jangan simpan batu bata ini di istana. Simpan saja. Aku akan memperbaikinya nanti malam. Ya, Tuan Kota. Bab 4396, malu sampai-sampai aku angkat kaki. Saat batu bata emas itu diambil oleh para pelayan, batu bata emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar di dinding tertentu di seluruh istana. Tampaknya mereka menggemakan Han Sanqian, menyatakan bahwa nasibnya akan sama dengan mereka. Angelika tersenyum puas dan melambaikan tangannya, beritahu saya untuk menyiapkan anggur dan makanan enak hari ini, dan pada saat yang sama, kumpulkan semua tulang punggung kota di gerbang kota. Saya menangkap ketiga anak laki-laki ini. Pada malam hari, di depan semua orang, kulit mereka berkedut dan dikuliti. Saya harus memberitahu mereka yang memiliki pemikiran pengkhianatan mengetahui hukuman apa yang akan mereka hadapi jika mengkhianati saya. Saya mengerti, saya akan mengurusnya sekarang. Ngomong-ngomong, Su Yingxia itu. Pohon kecil tidak akan tumbuh lurus jika tidak dipangkas, dan batangnya tidak akan tumbuh jika tidak dipangkas. Jadi biarkan dia tinggal di dalam untukku sebentar, lalu bawa dia ke kamarku di malam hari. Setelah kita mendapatkan cukup anggur dan makanan. Tuan Kota sangat bijaksana. Penjara gelap kita penuh dengan teror dan keheningan. Belum lagi seorang wanita biasa, bahkan seorang pria pun akan takut dengan kegelapan jika dikurung selama beberapa jam. Saat itu, ketika Su Yingxia keluar, dia harus jujur. Angelika tersenyum lembut dan jatuh ke tangannya. Tentu saja dia punya banyak cara untuk menghadapi orang. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin melaporkannya ke atasan? Katakan saja kita menangkap Han Sanqian. Kalau dipikir-pikir, ini pencapaian yang luar biasa. Bawahan itu tertawa. Ketika Angelika mendengar ini, dia bukannya tanpa rasa bangga. Tentu saja. Siapakah Han Sanqian? Di negeri iblis ini, banyak orang mungkin belum pernah melihatnya, tapi mereka semua pernah mendengar namanya. Ketika anak sapi yang baru lahir ini datang ke negeri iblis untuk pertama kalinya, dia hampir mengubah semua yang dia lalui menjadi keributan. Dua pertempuran di Luocheng dan pertempuran saat ini dengan keluarga Pei mendorong reputasi dan prestisenya hingga ekstrim. Para atasan sebenarnya telah mencoba beberapa kali untuk menghadapi orang ini, tetapi mereka hampir kehabisan cara. Tidak hanya gagal menjatuhkannya, tetapi mereka juga menderita kerugian besar berkali-kali. Para atasan pasti sangat kesal, meskipun mereka tidak mengatakannya, itu bisa ditebak sepenuhnya. Jika Anda menjatuhkan Han Sanqian saat ini,
Anda mungkin bisa membayangkan betapa bahagianya atasan Anda, hanya dengan memikirkannya dengan jari kaki. Yang lebih penting adalah di seluruh klan iblis, jika dia menginjak Han San Qian, dia mungkin akan menjadi lebih terkenal dan terkenal. Itu hanya masalah sepele, apakah ini berguna? Meskipun Angelika tampak acuh tak acuh, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia sedang pamer dalam penyamaran. Prestasi Tuan Kota tidak ada bandingannya. Menjatuhkan Han San Qian seperti dewa yang turun dari surga. Bagaimana pencapaian sebesar itu bisa dianggap masalah kecil? Bawahan pun paham betul dan langsung memuji. Kamu terlalu menonjolkan diri, tetapi karena kamu memiliki niat ini, silakan lakukan ini. Kemunafikan Angelika hampir bisa membuat orang sakit, namun meski begitu, bawahannya tetap menunjukkan senyuman palsu profesional dan mengikuti perintah. Segera, waktu malam tiba. Sesuai kebutuhan, ada platform besar di sisi lain Istana Emas, tempat setidaknya beberapa ratus pria berbaju hitam berkumpul saat ini. Hakim juga diundang, tapi ekspresinya kurang cantik. Saat mengetahui Han San Qian telah ditangkap, sebenarnya dia sangat terkejut. Bagaimanapun juga, kekuatan Han San Qian tidak pernah terlihat atau setidaknya terhenti. Bagi Hakim, Han San Qian tidak boleh kalah dari penguasa kotanya sendiri. Inilah alasan mendasar mengapa Hakim segera berkompromi setelah disiksa. Kesetiaan yang bodoh akan menyebabkan kematian yang tidak bersalah. Bukannya dia belum menghitungnya. Bahkan jika Han San Qian tidak menang, setidaknya kekuatannya dapat menyebabkan kerugian besar bagi penguasa kota. Saat itu, dia meminjam keledai dari Poxia. Dapat dikatakan bahwa Anda, Tuan Kota, seperti ini. Bagaimana saya bisa? Jika Anda bisa menahannya, Anda hanya bisa dipaksa untuk tidak punya pilihan selain berbohong. Namun siapa yang menyangka bahwa Han San Qian sebenarnya dikalahkan dengan cara yang keterlaluan? Kali ini, situasinya canggung. Ini sama saja dengan menyerah tanpa perlawanan. Ini harus dihukum. Selain itu, penguasa kota telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa mereka yang mengkhianatinya akan ditangani malam ini. Meski konon pemimpin dan dua orang yang dibawa oleh Han San Qian tewas. Tapi siapa yang tahu apakah Tuan Kota tiba-tiba menebarkan jala untuk menangkap ikan besar dan apa yang akan dia lakukan pada dirinya sendiri. Dengan suasana hati yang tidak nyaman, dibandingkan dengan kebahagiaan sesungguhnya dari para eksekutif lainnya, Hakim terlihat sangat malu dan tidak ramah. Dan pada saat ini, dengan keheningan tempat tersebut, Tuan Kota Angelika perlahan naik ke panggung dengan dukungan dari semua bawahannya. Bab 4397, Konferensi Sanjungan. Temui Tuan Kota. Ratusan orang berlutut serempak, dengan sangat hormat. Hakim tidak berani mengabaikan dan segera berlutut. Semuanya, tetap tenang. Para jenderal berdiri. Semuanya, saya yakin Anda semua tahu apa yang terjadi pada pertemuan hari ini. Haha, ada beberapa pengkhianat, dan musuh menerobos masuk ke kastilku. Sejujurnya, ini sangat memalukan. Namun, kita semua adalah bangsa kita sendiri, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hakim mendengus dingin, apa maksudnya tidak bisa menyembunyikan sesuatu? Jika Anda kalah, Anda tidak akan mengatakan itu. Bagaimanapun, ini semua tentang pamer. Kami bersalah, semua orang berkata serempak. Tuan Kota melambaikan tangannya dengan sikap sok, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun memasuki kastil mungkin menakutkan, yang terbaik adalah tidak ada bahaya. Saya berhasil menangkap Han San Qian. Tuan Kota, 3.000 iblis yang Han hanya tinggali selama beberapa hari, tetapi dia tidak terkalahkan di negeri iblis. Dia telah menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang seperti itu ditangkap oleh penguasa kota. Tuan Kota sangat kuat. Ya, Han San Qian dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan dewa sejati dari dataran tengah tidak dapat menaklukkannya dalam pertarungan. Awalnya, bawahanku mengira orang-orang seperti Han San Qian mungkin tak terkalahkan di dunia, tapi kota Tuhan memberi kami pertarungan yang bagus. Kelas. Di depan penguasa kota, Han San Qian tidak lebih dari ini. Ya, itu hanya 3.000 orang Han, kenapa itu penting? Kami, penguasa kota,
tidak akan melakukan apapun jika kami tidak mengambil tindakan. Begitu kami melakukannya, itu akan mengejutkan. Pelangi Kentut meniup peluit, dan Hakim sangat malu sehingga dia mengurangi 3 kamar dan 1 ruang tamu. Raja Kentut juga harus memanggil ahlinya secara langsung. Namun, penguasa kota sangat senang, baginya, hanya itu yang dia inginkan. Semuanya, kamu menyanjungku. Aku hanya menggunakan beberapa cara. Bagaimana aku bisa membayangkan bahwa Han San Qian ini sangat tidak berpengalaman, Anglika tersenyum. Hakim mencibir, beraninya kamu berpura-pura. Saya pikir itu pertarungan yang sengit, tapi ternyata penguasa kota tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika itu orang lain, itu mungkin reputasi yang sia-sia. Namun, kota ini tidak jauh dari kita, dan beritanya benar, jadi kemampuan Han San Qian layak untuk diakui dan diakui. Tuan kota kita sebenarnya hanya, sederhana sekali, tampaknya kekayaan penguasa kota telah mencapai puncaknya. Salah satunya perlu dipuji, dan sekelompok orang ingin dipuji. Curi memperkirakan jika tidak terlalu menunggu yang lain, mereka bisa menyombongkan diri selama 3 hari 3 malam. Hakim, kenapa Anda tidak bicara malam ini? Saat Hakim sedang berpikir, penguasa kota tiba-tiba menatapnya. Hakim langsung tercengang, dan tentu saja dia masih disebutkan namanya. Dia buru-buru membenamkan kepalanya dan berkata, Tuan kota, bawahan. Saya terlalu terkejut bahwa Anda menangani Han San Qian yang terkenal dengan begitu mudah, dan untuk sesaat saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan kekaguman saya. Tuan kota sedikit mengangguk, Hakim, Anda telah bekerja di bawah saya selama hampir 100 tahun. Saya tahu betul orang seperti apa Anda. Meskipun kamu dan aku memiliki hubungan atasan-bawahan, secara pribadi aku menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Orang pasti akan melakukan kesalahan. Jika Anda mengetahui kesalahan Anda dan memperbaikinya, itu bagus. Apakah Anda mengerti? Mendengar ini, kebencian apapun yang dimiliki Hakim terhadap penguasa kota barusan menghilang, dan dia bahkan berharap bisa dekat dengannya sekarang dan menamparkan pantat penguasa kota itu lagi dengan tangannya sendiri. Tanpa dia, arti kata-kata penguasa kota sebenarnya sangat jelas. Dia telah memaafkan kejahatan yang dilakukannya di masa lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya nyawanya yang aman, ia bahkan dapat mempertahankan posisinya. Memikirkan hal ini, ribuan kata berubah menjadi keputusan Hakim yang dalam. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik dan mati, tetapi Anda, penguasa kota, akan mengikuti petunjuk Anda. Bagus sekali, Tuan kota mengangguk puas. Namun, kamu selalu mengabdikan dirimu padaku, dan tidak ada apapun di masa depan. Hakim bahkan lebih senang lagi. Tuan kota benar-benar tidak menaruh dendam padanya karena telah mengkhianatinya sebelumnya. Ya, kata Hakim dengan penuh semangat. Oke, ini sudah larut dan makanan kita hampir dingin, jadi agar tidak menunda semua orang, kami tidak akan bicara lebih banyak. Seseorang akan datang. Seorang bawahan segera menerima perintah, yang muda ada di sini. Ayo, dorong ketiga pengkhianat itu ke arahku. Ya. Tunggu sebentar. Tuan kota menghentikannya lagi. Dia berbalik dan menundukkan kepalanya dengan hormat, Tuan kota, apakah Anda punya perintah lain? Ngomong-ngomong, aku membawa pialaku ke sini. Mereka semua adalah saudaraku. Itu juga akan membuka mata mereka. Bab 4398, Adegan Pengawal. Bawahan menerima perintah dan segera mundur. Tak lama kemudian, 3 tahanan didesak ke depan terlebih dahulu. Penonton tiba-tiba bersorak. Namun saat Su Yingxia diantar, keraguan itu langsung hilang, diikuti dengan keheningan di seluruh aula. Sangat cantik. Sial, wanita ini sangat membutuhkan wajah dan sosok. Nenek, sebenarnya kami sudah lama menangkap banyak anak perempuan, dan ada banyak yang cantik, tapi ini pertama kalinya kami melihat mereka tumbuh menjadi begitu cantik. Itu tidak benar. Sejujurnya, jika aku bisa bermain dengan wanita seperti ini, meski aku mati, itu sepadan. Setelah hening, sekelompok orang berbisik dan berdiskusi. Tuan kota Anglika tidak marah, lagi pula memuji Su Yingxia sebenarnya memuaskan kesombongannya. Di matanya, Su Yingxia adalah wanita yang ingin dia ajak bermain,
tentu saja merupakan kesenangan besar bisa membuat semua orang iri. Penglihatan Su Yingxia masih dalam tahap pemulihan, dia telah berada dalam kegelapan selama beberapa jam, dan sulit untuk beradaptasi karena tiba-tiba terjepit. Namun saat melihat ketiga orang itu dan banyak orang berbaju hitam di antara penonton, dia langsung menolak. Sayangnya, tali di tubuhnya tampak sangat keras, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskannya. Kawan, kecantikanku sepertinya tidak sabar menunggu. Melihat Su Yingxia berjuang, Tuan Kota Angelika tersenyum lembut. Semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Monster berkaki hijau, di mana Han San Qian? Di mana dia? Su Yingxia berteriak dengan marah. Dia. Haha, jika tebakanku kali ini benar, dia seharusnya dihancurkan oleh batu bata emas dan jiwanya telah hancur. Tapi, cantik, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak akan mati. Kecantikan sepertimu jarang terjadi, apalagi di klan iblis kami, bahkan kakak perempuan senior dari Bafang. Selama kamu membuatku merasa nyaman malam ini, aku bisa menjagamu di sisiku selamanya. Tuan Kota bangga. Dan tahu. Bah. Su Yingxia melotot dengan marah, hanya kamu, apakah kamu layak? Danggu ikan. Kalau kamu masih laki-laki, bunuh saja aku dengan satu pisau. Jika Han San Qian meninggal, atau jika dia dihina, dia lebih baik mati. Yo, kamu galak sekali, tapi aku suka karaktermu, karena kalau kamu berjuang akan membuat orang semakin seru. Hahaha. Hahaha. Semua penonton juga tertawa. Su Yingxia, aku memperingatkanmu. Sederhananya, aku memintamu untuk melayaniku dengan baik. Sederhananya, aku hanya mengancammu. Jika kamu tidak melayaniku dengan baik, aku akan membunuhmu. Kamu ketika aku bosan bermain denganmu. Biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah para jenderal dan mengangkat tangannya. Apa kabar, saudara-saudara? Para jenderal itu seperti bebek yang melihat seseorang dan ayam jantan yang melihat fajar. Mereka semua bersemangat dan mengangkat tangan tinggi-tinggi serta bersorak liar. Mata Su Yingxia seperti pedang, dingin dan menusuk tulang. Jangan lakukan ini padaku. Sudah kubilang padamu, Angelika, selama kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Han San Qian akan menghancurkan kastil iblismu 100 kali. Angelika tersenyum dingin, setelah kamu dipermalukan sampai mati oleh semua orang, pergilah dan bicaralah dengan Han San Qian di dunia bawah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Angelika melambaikan tangannya, dan pemandangan itu tiba-tiba kembali tenang. Semuanya, aku merasa sedikit tidak bahagia saat ini, jadi datang. Sambil berteriak lirih, ketiga prajurit itu langsung menendang lutut ketiga pemimpin tersebut hingga menyebabkan mereka bertiga berlutut di atas panggung. Setelah itu, ketiga tentara itu menundukkan kepala, menunggu instruksi Angelika selanjutnya. Mereka yang mengkhianati kastil iblis surgawi kita bersalah atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan harus mati untuk meminta maaf. Namun, ada banyak jenis kematian, ada yang menyenangkan, dan ada yang lebih buruk dari kematian. Semuanya, beritahu saya, bagaimana saya harus membiarkan mereka mati. Tuan Kota, tidak, saya. Saya juga terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya tidak membawa Han San Qian ke sini, dia akan membunuh saya. Pemimpin itu sangat ketakutan hingga dia kencing, dan bahkan ada bau busuk di selangkangannya, keluar cairan. Hidup lebih buruk dari kematian. Hidup lebih buruk dari kematian. Di antara penonton, para jenderal juga bersorak tepat waktu. Tuan Kota Angelika dengan lembut merentangkan tangannya, Anda juga telah melihatnya, dan saya tidak mau, tetapi saudara-saudara, ini adalah opini publik. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik ketiga tentara itu dan segera perlahan mengangkat belati di pinggang mereka. Bab 4399 Kamu layak untukku. Danggui, jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepalaku, kamu bisa datang sesukamu. Berhentilah pamer. Sejujurnya, aku merasa mual jika kamu terlihat seperti anjing. Itu benar, aku tidak beruntung dalam hidup ini. Aku milik kastil iblismu. Lebih baik mati.
Tidak peduli di kehidupanku selanjutnya aku dilahirkan, aku akan menjadi lebih kuat sekarang. Berbeda dengan pemimpin yang ketakutan, kedua pria yang dipanggil oleh Scar untuk mengikuti Han San Qian sangatlah tangguh. Mereka memang tidak takut mati karena itulah perkataan mereka yang sebenarnya. Ekspresi Angelika dingin, tentu saja dia tidak bisa mentolerir kedua anak itu berbicara begitu arogan. Sebagai anggota Kastil Tianmo, kamu bergaul dengan orang-orang seperti Han San Qian. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti menghina penguasa kota ini. Itu sungguh keji. Keduanya saling memandang dan mencibir dengan jijik. Orang sepertimu layak menjadi penguasa kota. Apa yang telah kamu lakukan di Kastil Tianmo? Kamu hanya memberi makan rakyat jelata, kamu adalah penguasa kota yang brengsek. Aku kesal sekali, marah sekali, ayo potong lidah kedua orang ini. Begitu kata-kata itu keluar, tentara di belakang kedua pria itu segera mengambil tindakan. Pelan-pelan. Su Yingxia berkata buru-buru. Angelika menahan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, si cantik kecil, ada apa denganmu? Satu orang melakukan pekerjaan dan yang lainnya bertanggung jawab. Jika ada sesuatu yang menimpa saya dan Han San Qian, mengapa repot-repot mempermalukan prajurit kecil ini? Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa kota yang bermartabat. Jika kamu melampiaskan amarahmu pada mereka, apakah kamu pikir kamu adalah seorang pahlawan? Bagaimanapun, pemimpinnya yang memimpin. Han San Qian berjanji akan memberinya cara untuk bertahan hidup. Adapun dua orang lainnya, mereka ada di sini untuk membantu. Su Yingxia tentu saja tidak ingin mereka berkorban seperti ini. Dang Gui tercengang. Meski dia sama sekali tidak peduli dengan ketenaran, kata-kata yang keluar dari mulut kecantikan favoritnya masih terdengar agak tidak menyenangkan. Kamu ingin melindungi mereka bertiga. Itu bukan jaminan. Su Yingxia tentu saja tidak mau menerima umpan itu, hanya saja aku tidak tahan dengan perilakumu. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang pemimpin. Kamu menindas yang lemah. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Ngomong-ngomong, menurutku, umumnya hanya minion yang suka menggunakan bulu ayam sebagai anak panah dan menindas yang lemah. Bos sejati biasanya mudah diajak bicara karena status dan gayanya. Su Yingxia tidak mengada-ada untuk memprovokasi dia. Faktanya, banyak bos besar yang sangat rendah hati. Terkadang sesampainya di sana, Anda malah mengira dia adalah orang biasa. Cantik, aku tidak menyangka lidahmu begitu tajam. Tapi itu tidak masalah. Di tempat seperti klan iblis, tidak ada yang peduli dengan wajah. Kekuatan adalah wajah. Di matamu, tidak peduli orang seperti apa aku ini. Faktanya, semakin kamu membenciku, semakin baik rasanya, karena bagaimanapun juga, akulah pria yang jatuh cinta padamu. Begitu dia mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak, dan semua bawahannya juga tertawa. Wajah Su Yingxia menjadi dingin. Dia telah mengikuti Han San Qian begitu lama, dan dia telah melihat banyak ejekan Han San Qian. Sekarang untuk menyelamatkan orang, dia mengikuti contoh yang sama, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan gagal secara langsung. Tidak mungkin, wajah Angelika terlalu tebal. Apa yang masih kamu lakukan? Potonglah lidah kedua pencuri itu dan buatlah mereka minum. Setelah teriakan dinginnya, kedua tentara itu segera mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, jangan biarkan orang itu pergi juga. Bukankah orang ini suka menjadi mata-mata? Mata-mata baik-baik saja, baik berarti kecil, kecil tidak berarti apa-apa. Kebiri dia untukku. Ya. Ketiga pisau itu tiba-tiba muncul dengan cahaya dingin. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan terus memohon belas kasihan, tetapi dia segera ditempatkan di posisinya oleh tentara di sampingnya, dan pisaunya bersinar terang di depan matanya. Namun kedua orang itu tetap tidak memiliki rasa takut akan hidup dan mati, meski lidah mereka telah ditarik keluar oleh tangan tentara di samping mereka. Ketiga tentara itu tidak berbicara omong kosong dan hanya mengangkat pedang mereka untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, terdengar tawa kecil, meskipun mereka bukan orang yang berstatus tinggi, mereka tetaplah orang-orang saya. Pernahkah Anda bertanya kepada saya sebelum ingin menyentuh orang-orang saya?
Bab 4400, Han San Qian. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan langsung menjadi damai. Banyak dari mereka yang saling memandang, jelas tidak tahu dari mana suara itu berasal. Saya bahkan tidak tahu siapa yang berani mengucapkan kata-kata pengkhianatan pada kesempatan seperti itu. Siapa? Siapa yang bicara? Bela aku jika kamu punya nyali. Ya, sial, penguasa kota ada di sini. Apakah kamu menunggu Xiao Xiao memenuhi syarat untuk berbicara? Majulah, kami jamin kami tidak akan memukulmu sampai mati. Angelika tidak perlu berbicara, tetapi sekelompok adik lelaki sudah mulai mengumpat. Siapa yang tidak ingin menyanjung penguasa kota saat ini? Namun sayang sekali semua orang mencari dan mencari, tetapi tidak dapat menemukan orang yang mengatakan ini, dan mereka merasa aneh. Hanya satu orang yang memiliki senyuman santai di wajahnya saat ini. Angelika segera memperhatikan orang yang tersenyum ini dan menjadi sangat marah. Su Yingxia, ini sudah waktunya dan kamu masih bisa tertawa. Apa? Apakah kamu mengira aku akan membuatmu merasa begitu baik malam ini dan kamu tidak bisa menahan senyum gembira? Jika tadi, Su Yingxia pasti akan mengumpat dengan keras, tapi sekarang, Su Yingxia tidak marah sama sekali. Sepertinya gadis ini benar-benar seperti yang dikatakan penguasa kota, dia tidak sabar menunggu malam ini. Itu tidak benar. Kalau tidak, lihat bagaimana wanita ini tidak membantah sama sekali. Oh, wanita ini, haha, tahukah kamu, dia terlihat seperti gunung es di luar, tapi nyatanya, gadis mana yang tidak terlihat seperti itu? Ya, benar. Haha, jika kamu ingin menolak, silakan. Aku tidak bisa menahannya. Semua orang bisa melihat orang besar seperti apa yang dimiliki penguasa kota kita. Sekarang semua orang bisa melihat kemampuan penguasa kota kita. Bayangkan saja, wanita mana yang tidak akan tergoda oleh orang yang begitu hebat. Jangan bilang, jika aku seorang wanita, aku mungkin akan memilih penguasa kota kita. Setelah mendengar pujian dari bawahannya, Angelika merasa sangat puas, dan kemarahannya sebelumnya juga banyak hilang. Su Yingxia, ternyata kamu memujaku. Nah, melihat kamu memiliki niat ini, aku akan sangat mencintaimu malam ini. Su Yingxia tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Kalau aku memujamu. Itu benar, tapi premisnya adalah kamu mengalahkan Han San Qian. Kalah. Angelika sedikit bingung, Su Yingxia, apakah kamu sudah gila? Jika kamu membuat kondisi ini sebelumnya, aku akan memahaminya, tapi sekarang, apakah ruang dan waktu bingung? Han San Qian jelas-jelas telah terperangkap di dalam batu bata emas sendirian. Sekarang beberapa jam telah berlalu, saya khawatir dia sudah menghilang menjadi abu dan menghilang dari dunia ini. Kenapa kamu mengalahkannya? Kalahkan kedua kalinya. Dia berpikir, tetapi apakah Han San Qian memiliki kualifikasi? Su Yingxia tersenyum lembut mungkin, bagi orang lain, tidak ada yang tahu siapa yang mengeluarkan suara tadi, tetapi bagi Su Yingxia, suaranya sangat berbeda. Itu suara Han San Qian. Belum lagi dia mengucapkan kalimat yang begitu panjang, dia bisa tahu apakah itu dia hanya dengan Han San Qian melampiaskan amarahnya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu telah mengalahkan Han San Qian? Su Yingxia berkata dengan lembut, bagaimana kalau begini, keluarkan batu bata emasnya dan lihatlah. Pelacur bau, apakah kamu sedang menegosiasikan persyaratan denganku? Atau, apakah kamu ingin menggunakan alasan ini untuk menipuku agar mengambil batu bata emas itu? Dia tersenyum dengan jijik, mencoba trik ini denganku. Saat aku bermain dengan trik ini, aku khawatir aku bahkan belum lahir. Tapi, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, untuk membuatmu, si jalang kecil, yakin akan kekalahanmu, dan juga membuatmu menaruh hati dan jiwamu ke dalam pakaian malammu, aku akan tertipu oleh tipuanmu hari ini. Seseorang akan datang. Ada. Keluarkan batu bata emas itu. Tapi tuan kota. Bawahannya juga sedikit khawatir. Pergilah, apa yang kamu takutkan? Sudah beberapa jam berlalu, apalagi Han San Qian, bahkan jika Great Luo Immortal turun, mungkin tidak ada yang tersisa. Anda harus tahu bahwa setelah batu bata emas disegel,
Keenam dinding emas tersebut belum menyusut, mereka akan tetap saling menekan tanpa batas. Dan begitu sesuatu keluar darinya, ia tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan hanya akan semakin hancur, dan akhirnya, ia akan berubah menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut. Aku akan mengambilnya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, bawahannya segera mundur.